United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Kobbie Mainoo bisa jadi halangan Manchester United permanenkan Sofyan Amrabat. Manchester United mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina pada bursa transfer musim panas lalu. Pemain timnas Maroko itu datang ke Old Trafford dengan status pinjaman hingga Januari mendatang. Artinya masa bakti Sofyan Amrabat hanya tersisa 1 bulan di Old Trafford. Kehadiran Sofyan Amrabat belum bisa mendongkrak performa Manchester United yang masih inkonsisten. Sementara itu muncul pemain muda Kobbie Mainoo yang tampil fenomenal. Kobbie Mainoo bahkan telah menggeser posisi Casemiro sebagai gelandang bertahan Manchester United. Sebab Casemiro saat ini tengah menjalani pemulihan cedera. Sedangkan Sofyan Amrabat dinilai memiliki penampilan yang kurang dari harapan Erik ten Hag. Sementara itu Kobbie Mainoo menjelma menjadi pemain masa depan lini tengah Manchester United. Ketika Anda sudah cukup baik, Anda sudah cukup dewasa dan Kobbie Mainoo membuktikannya. Dia memiliki ketenangan. Kualitas terbesarnya adalah kemampuannya dalam melakukan pemindaian. Tetapi secara fisik dia juga bagus, dia masih muda dan akan menyesuaikan diri dengan permainan. Ketika dia semakin terbiasa dengan permainan-permainan seperti itu, kami akan semakin senang. Dia adalah pemain yang benar-benar bisa melukai lawan, ungkap Erik ten Hag. Melansir dari Daily Mail, Manchester United dilaporkan telah mempertimbangkan untuk mempermanenkan Sofyan Amrabat. Sebab Manchester United harus mengeluarkan 17 juta pounds dengan tambahan 4 juta untuk menebus Amrabat dari Fiorentina. Sebelumnya United telah menyodorkan uang sebesar 8 juta pound sterling untuk biaya peminjaman. Sedangkan Manchester United saat ini telah memiliki gelandang masa depan seperti Kobbie Mainoo. Lalu bagaimana menurut Anda, pantaskah Sofyan Amrabat dipermanenkan? Catat, ini tanggal Bayindir gantikan Onana. Andre Onana mendapatkan peringatan dari rekan senegaranya. Dia berpotensi kehilangan tempat di dalam tim utama Manchester United jika memperkuat Kamerun pada Piala Afrika 2023. Onana kembali membela negara awal tahun ini setelah sebelumnya sempat pensiun dari laga internasional. Dia juga selalu membela United sejak bergabung di musim panas lalu, meski beberapa kali melakukan blunder. Alhasil kiper baru lainnya, yakni Altay Bayindir, belum melakoni debut bagi Setan Merah. Situasi ini bakal berubah saat Piala Afrika bergulir tahun depan. Andre Onana akan melewatkan setidaknya 4 pertandingan Manchester United jika Kamerun melangkah jauh hingga final. Piala Afrika sendiri akan mulai bergulir 14 Januari 2024, sedangkan Kamerun akan melalui laga awalnya pada 16 Januari. Di sisi lain, Manchester United akan melakoni laga big match pada 14 Januari saat mereka harus menjamu Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Namun tidak menutup kemungkinan Bayindir akan dimainkan di laga sebelumnya, sebab tanggal 9 Januari Manchester United akan menghadapi Wigan di Piala FA. Selain sebagai ajang pemanasan bagi Bayindir, Wigan harusnya tim tepat untuk mempersiapkan mental Bayindir di Liga Inggris. Bayindir bisa memaksimalkan kondisi tersebut untuk menarik perhatian manajer Erik ten Hag dan menjadi kiper pertama Setan Merah. Kalaupun tampil bagus sebelum tampil di Piala Afrika, kenyataannya Onana akan pergi. Ada peluang tempatnya di Manchester United menghilang. Dia harus memutuskan apa yang terbaik untuknya, untuk karirnya, kata ex gelandang Manchester United asal Kamerun Erik Jemba. Jemba yakin Onana merupakan kiper ideal bagi Manchester United. Dia melihat juniornya hanya perlu beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Onana ada kiper tangguh, pendiriannya kuat. Dia tidak bakal mengubah gaya bermainnya hanya karena melakukan 1-2 kesalahan. Yang diperlukan baginya sekarang hanyalah waktu, ungkap dari Jemba. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Altay Bayindir untuk merebut posisi kiper utama dari Onana. Jika dia bisa menampilkan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin dia akan merubah susunan pemain di skuad Manchester United. Masih dibutuhkan Erik ten Hag, Raphael Varane dan Casemiro tidak akan dilepas Januari. Manchester United sepertinya tidak akan melegor Raphael Varane dan Casemiro pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2024 mendatang. Sebab kedua pemain masih dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Sang manajer ingin mempertahankan Varane dan Casemiro di Manchester United pada bursa transfer Januari, kata sebuah sumber kepada ESPN. Kedua pemain tersebut telah dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford bulan depan, tetapi ten Hag ingin mempertahankan keduanya, setidaknya hingga akhir musim. Casemiro telah melewatkan 2 bulan terakhir karena cedera hamstring, sementara Varane baru-baru ini mendapatkan kembali tempatnya di tim utama United setelah sempat absen. Setelah tersingkir dari Liga Champions, Manchester United hanya akan berkonsentrasi di kompetisi domestik. Premier League dan Piala FA menjadi fokus mereka di sisa musim kali ini.
Erik ten Hag bersedia mengurangi jumlah skuadnya pada bulan Januari dan telah menyetujui pinjaman Donny van de Beek ke Eintracht Frankfurt. Jadon Sancho yang diasingkan dari skuad semenjak September juga diperkirakan akan hengkang. Namun untuk Casemiro dan Varane tetap dinilai sebagai pemain penting. Sebuah sumber mengatakan kepada ESPN bahwa situasi dapat berubah jika keduanya secara aktif berusaha untuk hengkang. Namun Ten Hag akan meminta klub untuk menandatangani penggantinya, yang akan menjadi rumit karena harus tetap mematuhi aturan financial fair play. Sementara itu, Direktur Olahraga Manchester United John Morto berbicara kepada forum penggemar bahwa United harus benar-benar disiplin ketika harus merekrut pemain baru. Sebab dia telah melihat musim bahwa peraturan financial fair play sangat berpengaruh. Namun United tetap terbuka untuk menggait pemain baru di bulan Januari. Termasuk rumor kemungkinan barter Daniel Malen dari Borussia Dortmund dengan Jadon Sancho. Malen siap meninggalkan tim Bundesliga karena kurangnya waktu bermain dan Sancho tersedia untuk transfer menyusul perselisihan dengan Erik ten Hag. Roy Keane frustrasi karena Manchester United bapuk, Virgil van Dijk cuma pelampiasan. Hasil imbang Liverpool melawan Manchester United akhir pekan lalu dalam lanjutan Liga Inggris melahirkan drama yang dibuat oleh Roy Keane. Roy Keane tidak terima dengan pernyataan Virgil van Dijk soal hasil imbang Liverpool melawan Manchester United di Stadion Anfield. Kapten Liverpool asal Belanda itu menyebut hanya ada satu tim yang mencoba memenangi pertandingan. Sayangnya nasib belum berpihak kepada tim tersebut. Timnya dimaksud jelas The Reds selaku tuan rumah. Virgil van Dijk menilai Liverpool unggul dalam segala aspek pertandingan. Sementara United hanya bermain mengandalkan serangan balik dan berharap bisa memberi luka untuk tuan rumah dengan cara seperti itu. Roy Keane merespon pernyataan Virgil van Dijk, menyebut sikap sang pemain tidak sopan dan menganggap hal itu yang membuat Liverpool gagal meraih 3 poin. Ribut-ribut keduanya kini giliran mendapatkan respon dari salah satu legenda klub kota pelabuhan, Phil Thompson. Berbicara kepada Talksport, Thompson merasa Virgil van Dijk bukan seorang pemain yang arogan karena hanya memberi penilaian saja. Sama seperti Roy Keane ketika memberikan penilaiannya. Namun kali ini mantan kapten United sudah berada dalam kondisi frustrasi. Frustrasi melihat nasib Manchester United, kenyataan yang dialami salah satu klub terbesar di dunia yang dipaksa menelan pil pahit musim demi musim. Phil Thompson paham mengapa Roy Keane bersikap demikian, namun dia tidak ingin pria Irlandia tersebut kembali terjebak ke memori masa lalu. Roy Keane adalah Manchester United. Dia bisa berbicara apapun yang diinginkannya, namun Thompson mengingatkan agar tidak melupakan kehidupan. United masih membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisi di table klasmen sementara Liga Inggris di musim kali ini. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund!